Sekarang kita bahas detail terkait dengan debt investment yang tergolong held for collection. Pengakuan sebesar amortized cost hanya terjadi untuk debt investment yang tergolong held for collection. Selain itu, kita akan mengakui sebesar fair value. Konsepnya sama dengan apa yang sudah kita pelajari ketika kita membahas hutang obligasi di akuntansi keuangan menengah 2. Hanya saja sekarang posisi kita sebagai pihak yang berinvestasi dalam bentuk obligasi, sehingga kita nantinya akan melaporkan investasi kita di dalam kelompok aset. Jadi, jika kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di akuntansi keuangan menengah 2, maka kita akan mengetahui bahwa jika kita berinvestasi dalam bentuk obligasi, maka kita akan mendapatkan kontraktual cash flow berupa pendapatan selama umur obligasi, dan kita juga akan mendapatkan pelunasan sebesar pokok obligasi ketika jatuh tempo. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan penerapan amortized cost dalam debt investment yang tergolong held for collection, maka kita sekarang langsung masuk saja ke contoh soal. Jika kita melihat contoh soal di sini, maka contoh ini sudah tidak asing lagi buat kita karena kita sering menemukan contoh ini dan sering berlatih di akuntansi keuangan menengah 2. Hanya saja waktu di akuntansi keuangan menengah 2, posisi kita adalah pihak yang mendapatkan dana, sehingga waktu itu ketika kita mendapatkan dana dalam bentuk hutang obligasi, maka jurnalnya adalah kas pada bonds payable. Nah, sekarang posisi kita dibalik, di mana kita sekarang menjadi investornya, sehingga jika kita berinvestasi maka kita akan mengeluarkan kas, sehingga jurnalnya pasti kas kredit sebesar 92278, kemudian debit debt investment sebesar 92278. Akun debt investment ini akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan di kelompok aset yang menandakan bahwa kita memiliki aset dalam bentuk investasi dan biasanya dilaporkan dalam investasi jangka panjang. Selanjutnya kita menemukan angka 92278. Di soal ini kebetulan langsung diberitahukan harga jualnya atau harga belinya sebesar 92278. Ketika kita nanti menemukan latihan dan soal ujian, maka kita nanti harus menghitung sendiri sampai menemukan angka 92278. Jadi soal yang akan Anda temukan nanti tidak berbentuk seperti ini, tetapi Anda diminta untuk menghitung terlebih dahulu sampai menemukan angka harga jual atau harga beli obligasi. Cara perhitungannya sama dengan apa yang sudah sering kita lakukan di akuntansi keuangan menengah 2. Sekedar mengingatkan, perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi inilah rumus perhitungan present value untuk principal dan interest seperti yang sudah kita pelajari di akuntansi keuangan menengah 2. Karena soal ini menyebutkan bahwa bunga dibayarkan setahun 2 kali, maka nanti interest atau I itu dibagi dengan 2 dan N yang menunjukkan jumlah tahun atau durasi waktu investasi itu juga dikalikan dengan 2. Demikian juga terkait dengan face value, kalikan bond interestnya juga memperhitungkan setahun 2 kali. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah yang warna hijau, di mana ketika kita melibatkan interest yang di rumus tersebut itu menggunakan interest market, kemudian yang di bond interest itu adalah interest untuk obligasi. Kemudian kita masuk ke contoh soal di mana interest untuk obligasi adalah 8%, interest untuk marketnya adalah 10%, nilai nominalnya atau pokoknya adalah 100.000 dan durasi waktu investasi adalah 5 tahun. Kemudian angka itu kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Nah, kita di sini menghasilkan nilai present value principal adalah 61391,33 dan present value untuk interest adalah 3886, sehingga kita menghasilkan nilai jual sebesar 92278,27. Berdasarkan perhitungan tadi, maka kita bisa menemukan nilai beli untuk obligasi yang kita masukkan dalam debt investment adalah sebesar 92278, sehingga kita akan menambah akun debt investment sebesar 92278
dan kas kita berkurang sebesar 92278. Ketika kita melakukan pembelian obligasi dengan nilai lebih rendah daripada nilai nominalnya sebesar 100.000, maka ini disebut obligasi kita beli pada nilai diskon.